buka Bu Ella. Udah kamu? Udah, silakan Bu Ella, lanjut. Iya. Saya sharing lagi ya, Bapak. Oke, saya sharing saja. Saya katakan sharing. Jawaban saya nggak punya tulisan. Ya, ketika saya dari lektor ke lektor kepala, ini adalah penelitian saya yang untuk ke lektor kepala ya. Ini kok nggak jalan ya? Jalan nggak sih Bapak Ibu? Mohon maaf. Jalan Bu, jalan. Jalan Bu, jalan. Di saya enggak. Bu Ella dulu aja, sabar Bu. Saya coba nggak usah jalan. Iya, ini di sini yang terlihat jurnal publish ya Pak? 2020 ya? Siap. Iya Pak, iya Bu ya. Oh iya, tadi saya nggak mau kesini dulu, tapi kayaknya memang harus di sini. Nah ini adalah bahan-bahan yang saya ajukan pada saat saya lektor kepala. Jadi memang saya mulai menulis itu 2018 Bu, menulis ke jurnal ya, ke jurnal 2018. Ini pernah saya sampaikan pada beberapa waktu lalu di sel juga. 2018 saya mulai menulis ke jurnal, dan 2019 itu fokus saya keluar 3 langsung untuk syarat untuk sidang promosi sebenarnya itu 2019, sebelum itu keluar. Lalu jurnal berikutnya 2020 ini keluar juga, dan inilah yang dijadikan untuk ke lektor kepala. Ini 2019, ini yang pertama kali keluar. Waktu itu saya belum kepikiran untuk mau mengajukan ke lektor kepala. Baru kepikiran ke lektor kepala itu bulan Oktober, berkas-berkas saya diambil sama SDM, karena harus ke lektor kepala, sudah terlalu lama, dari 2010 ke 2020 kan 10 tahun ya. Nah itulah yang saya berikan kepada SDM. Jurnalnya mulai dari jurnal 2 hari ini kan ya, di sini pendidikan sudah banyak ini ya. Melaksanakan pendidikan pengajaran, pasti Bapak Ibu banyak semua. Karena ini kan proses belajar, mengajar gitu, mata kuliah apa, ini banyak sampai 143. Penelitian saya ini 183,20. Nah jumlahnya ini yang 200, karena digabung ya. Pada saat saya mengajukan lektor kepala ini 183,20, Abdimas 32, kalau cari-cari nggak ketemu. Itu yang masalah kita. Kita tidak menyimpan dokumen. Kesalahan kita ya. Kesalahan saya sebagai pribadi, saya tidak menyimpan dokumen terlalu baik, terutama tentang di kaitan Abdimas. Lalu ini unsur utama di 300, ini kan total semuanya 358. Nah ini unsur penunjang. Tadi yang saya sebutkan ada 4 ya, unsur utama dan penunjang. Utama itu kan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan Abdimas. Itu yang utama. Yang penunjangnya itu adalah yang berikutnya. Memang kecil, nggak perlu banyak, tapi harus diisi. Harus. Jadi, penunjang mah nggak apa-apa nggak diisi. Salah. Karena di SDM, penunjangnya mana? Saya serahkan saja sama bagian SDM. SDM lah yang memasukkan. Nah, ini 2019, pertama kali jurnal saya keluar. Ya, ini pertama kali karena itu untuk bahan, untuk promosi ya. Ini di option, tapi ini 3-3-nya sudah discontinue. Pas sudah publish 2020 discontinue. Alhamdulillahnya sudah publish dan saya sudah masuk, japungnya sudah masuk, baru discontinue. Mungkin pada saat mengajukan kalau discontinue ini juga tidak akan dihitung. Sehingga kan di sini lumayan besar saya dapatnya. Ya, saya lumayan besar. Lalu jurnal publish lagi 2020 juga sama, ini internasional juga, Scopus juga saya ajukan. Alhamdulillah lolos. Jadi mulai nulis itu 2018, 2019 publish, 2020, 2021 baru saya ajukan kemarin. Ini yang 2021 unik. Kalau 2021 itu tahun yang paling unik buat saya. Nah, Sinta pun 2021 ya, 2021 Sinta saya baru keluar yang untuk ke lektor kepala. Itu bulan Januari sehingga ijazah saya keluar. Lalu ini terakhir, dan Sinta saya 2 saya baru keluar lagi kemarin itu dengan Kemensos, dengan tidak penelitian tapi literatur review. Itu juga baru keluar, tidak ada di sini. Inilah yang saya masukkan ke dalam laporan Serdos. Untuk jabatan fungsional lektor kepala.
Dan yang lainnya adalah ini Bu, Bapak Ibu, buku-buku. Saya menulis buku itu sejak tahun 2014. Hanya internal, soalnya pikiran saya cuma, saya menulis karena saya pengen mahasiswa saya gampang membaca. Akhirnya saya mulai menulis, yang mengajar saya menulis adalah teman-teman saya dari UMM, Muhammadiyah Malang. Nulislah, kolaborasi dengan mahasiswa. Jadi yang ada di otak saya adalah bagaimana ada tulisan mahasiswa yang bisa dikenal oleh mereka sebagai blueprint mereka pada saat melamar pekerjaan. Karena kami kan dari PR ya, Public Relation. Akhirnya saya menulis itu, kolaborasi. Itulah buku pertama kami keluar, yang pertama. Ini bukan ini udah tahun 2019-2020. Ini 2020. Ini tulisan mahasiswa, Bu. Saya editornya. Saya di Aladamia. Jadi editor capek. Karena saya menemukan buku ini 2 bulan. Nah, ini adalah buku-buku saya. Buku pertama saya ini hasil penelitian dari Hibadikti. 2012 Hibadikti saya sudah lolos terus. Dari 2012, 14, 15, 16 baru saya berhenti. Setiap tahun alhamdulillah lolos. 2016 saya tidak ikut karena pada saat itu saya ada aturan baru dari Dikti. Dosen yang mendapat beasiswa dari Dikti tidak boleh mengikuti hibah karena dananya sama. Jadi 2016 serdos saya diputus, hibah Dikti saya tidak boleh ikut. Tetapi dana postdoc atau BPPD itu saya dapat dari Dikti juga. Ini buku pertama saya dari hibah Dikti, dapat 2 tahun, penelitian 2 tahun dengan Dikti. Lalu buku pertama saya lagi ini, Sinetron Islam, ini dengan mahasiswa. Lalu ini Potret Islam juga dengan mahasiswa. Kalau ini wajib belajar 12 tahun, ini adalah buku dengan teman-teman NGO di LSM. Kita anggaran, sebenarnya anggaran dana BOS kalau saya tidak salah, dana pendidikan. Ini juga dengan mahasiswa. Nah, yang lainnya ini baru. Ini buku-buku saya, buku ajar. Nah, ini adalah buku kolaborasi dengan Sel yang baru ya. Metode penelitian sosial, pengantar ilmu komunikasi ini yang baru. Ini dengan yang lain, ini bukan dengan Sel, ini juga baru. Jadi semester kemarin dari September ke sini saya sudah mengeluarkan book chapter itu dengan teman-teman di Sel itu udah hampir 6 kalau saya tidak salah. Lalu dengan teman-teman perempuan saya juga bikin juga book chapter tentang perempuan dan COVID itu 1. Jadi hampir 10 book chapter sudah saya buat dengan teman-teman 10. Itu belum masuk ke untuk yang lektor kepala kemarin karena September ini jatah saya untuk ke GB gitu ya, itu udah kita sisipkan jadi editor sudah 10, terus jadi book chapter juga 10, jadi hitungannya ada berarti. Nah, ini adalah dengan Sel, ini Desa, ini udah 1, 2, 3, 4, nah ini monograf, ini hasil disertasi saya. Monograf ini juga dengan Sel, Bu, jadi memang ini dibantu sama Sel ya untuk kalau Pak Ari bilang kita mau memberikan dukungan kepada dosen-dosen untuk gabungnya benar. Saya katakan itu benar. Jadi Bapak Ibu nggak salah kalau masuk ke sel ini ya, model sel. Karena Bapak Ibu akan dibantu, yang tidak bisa menulis akan bisa menulis, tidak akan dilihat ya. Kalau jurnal itu kan akan direview. Tetapi kalau nulis untuk book chapter nggak akan ada yang nge-review. Paling yang nge-review editor, tulisannya teknis, tapi isi kan tidak. Nah, dengan adanya Sel itu akan membantu Bapak Ibu. Saya dulu tanpa bantuan Sel ya, karena memang belum kenal Sel. Pada saat saya mengajukan lektor kepala 2018, itu catatan saya ya, bahan saya dari 2018, 2019, dan 2020 itu yang saya masukkan ke dalam untuk jabatan fungsional. Di samping ada beberapa lagi tulisan yang belum saya masukkan pada saat saya ke lektor. Jadi total jurnal yang saya masukkan ke jabatan fungsional itu internasionalnya ada 7 kalau saya tidak salah, lalu nasionalnya itu ada 10, termasuk Sinta 2, 3, 4, 5 ada semua, dan tidak tersinta pun ada. Jadi lengkap, Bu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengajukan ke lektor kepala, tolong itu diisi semua. Ya, penelitian, pertama pendidikan, proses pengajaran pasti itu ada dari dokumentasi di kampus adalah penelitian. Hibah itu kupnya besar, Bu. Saya dapat hibah tuh banyak ya, tapi kan udah dipakai di lektor, nggak bisa lagi saya ajukan. Waktu ke lektor itu kan 2010. Nah, itu bisa saya ajukan tuh hasil penelitiannya. Haki, saya punya Haki 3. Sebelum dengan Sel ya, dengan Sel ini udah mulai lagi ya, Haki saya 3 dengan buku-buku yang saya cetak sendiri ya waktu itu.
Lalu juga tadi penunjang juga saya ada, jadi lengkap. Siapa yang beritahu itu lengkap? Ya teman saya, SDM juga Bu harus lengkap penunjang. Saya hanya kirim satu box berkas-berkas itu kepada SDM, lalu SDM lah yang memasukkan, menghitung poin-poin kumnya. Nah, di sini ada ya Bu, jabatan bisa saya asisten ahli, dia syaratnya adalah magister, pendidikan 55%, penelitian 25%, Abdima 10%, ini juga penunjang 10%. Rektor juga adalah magister, ini ya 45. Ini yang harus Bapak Ibu penuhi untuk jabatan fungsional. Ini lektor kepala. Karena saya pakai magister, tidak pakai doktor ya, S3 saya memang saya saving. Jadi saya udah punya, kalau teman saya bilang, pintar kamu. Jadi saya pakai taktik, Bu. Taktiknya apa? Karena saya punya jurnal banyak, jadi S3 saya simpen ijazah S3 saya untuk GB. Jadi saya sudah ada simpenan sekitar 75 untuk ijazah S3. Lalu simpenan 90, kan 550 yang saya terima, yang diakui, total yang disetujuinya ada 593. Jadi saya sudah punya simpanan sekitar 43 kum dari yang saving di rektor kepala yang kemarin. Lalu dengan ijazah 75 itu udah hampir 100 lebih. Dan saya sudah saving sebagai editor 10, lalu beberapa jurnal yang sudah masuk, dan saving satu lagi 2021 yang saya sebutkan itu adalah tahun keberuntungan buat saya. Saya sebut itu keberuntungan pertama, ijazah saya baru keluar Januari 2021. Yang kedua, lektor kepala saya keluar bulan Juli. Juli kalau saya kata Juli baru turun SK-nya. Lalu yang ketiga, saya diterima postdoc UGM bulan September. Katanya sih itu adalah salah satu untuk syarat juga untuk ke guru besar. Dan postdoc UGM saya pikir cuma 3 bulan. Ternyata SK kemarin kontrak dikirim ke saya 1 tahun. Jadi otomatis nanti akan saya bolak-balik mengikuti aturan mainnya yang diberlakukan oleh UGM itu setahun sampai Oktober. Nah, kalau Ibu mau mengajukan ke lektor kepala yang sudah lektor ya, pakai ijazah S2, magister, saran saya jurnal internasionalnya dibanyakin. Lalu jurnal-jurnalnya dibanyakin tuh, yang pasti syarat utama adalah Sinta 2. Sinta 2 itu wajib. Untuk lektor pun wajib. Untuk GB pun sama. Jadi kalau kemarin ketemu teman saya yang GB gitu kan, apalagi Bang yang kurang, saya manggil beliau kan Abang Dedek. Apa Bang yang kurang? Udah semua lah, kalau aku kasih tau kamu, kalau kamu masukin japung lektor ke GB, syarat harus penuhi semua lah. Lektor kepala juga, kemarin terpenuhi nggak? Semua terpenuhi. Nah, kalau ke GB pun sama. Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus ada, kalau memang ada Sinta 6, dan Sinta tidak tersinta itu harus masuk. Jurnal internasional juga begitu. Semua harus masuk, penunjang pun harus ada. Yang utama itu tadi, jurnal internasional, itu harus punya. Itu Bu, tabungan. Jadi kalau memang mau pakai magister, dulu saya mau mengajukan magister di tahun 2014 ke lektor kepala pakai ijazah S2, belum boleh. 2012 waktu itu saya mau mengajukan, belum boleh. Alasannya adalah pada saat itu masih persyarat utama adalah harus doktor. Jadi karena diseharuskan doktor, akhirnya saya kuliah tuh S3 di IPB. Ambillah program doktor karena untuk meraih ke rektor kepala itu. Sebenarnya malu kalau dosen udah lama-lama di kampus, tapi jangkungnya hanya lektor. Disinilah, ini ya Bu ya, Bapak Ibu yang 40%, kalau S2 ke lektor 45%, sama ya baik magister maupun doktor, cuman kalau ada ijazah dokter agak lumayan berkurang, hukumnya tinggi. Ini 40%, Abdimah, jadi semua harus sama nih, semua ada pendidikan, pendidikan, pengabdian, dan ini adalah unsur penunjang. Ya. Nah ini kegiatannya di-scan, semuanya memang di-scan, ya semua harus di-scan, ijazah asli, semua sertifikat, SK semuanya di-scan. Ini nanti dibaca saja ya, akan lebih banyak nanti kayaknya diskusi. Ini juga bimbingan skripsi, ini ada angka kreditnya, nanti Bapak Ibu bisa simpan untuk membantu menghitung sendiri. Saya juga sudah mulai menghitung sendiri untuk program GB, rencana kan 2 tahun lagi lah saya mau mengajukan ke GB kalau Allah mengizinkan. Makanya sekarang lagi ngejar jurnal untuk postdoc ini, saya sudah punya 1
tabungan karena luaran dari postdoc UGM itu adalah Q2, harus Q2. Saya kan nggak bayar, yang mengeluarkan itu UGM, tetapi promotor saya bilang dia nggak mau bayar, dia mencari jurnal yang free, dan itu saya serahkan semua kepada promotor lah. Tugas saya hanya melakukan penelitian, lalu membuat artikel, laporan, dan selanjutnya itu promotor yang melakukan semuanya gitu ya, sampai menginput atau submit dari jurnal tersebut. Nah, di sini sudah saya berikan, sudah saya share di sini, nanti silakan Bapak Ibu tinggal. Ini pun bukan dari saya, yang saya kopas dari punya Dikti untuk karena ini kan syarat yang dilakukan ya untuk dosen. Nah, ini sebagai ketua penguji, lalu juga komponen pengajaran lagi. Ini semuanya di-scan, tetapi ini ada juga yang file produk ya. Ini juga menduduki jabatan perguruan tinggi di-scan juga. Nah, semuanya ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Ini scan juga, angkanya juga ada di sini, ada angka kredit. Misalnya saya dulu jadi Kaprodi, maka poin saya jadi Kaprodi 3, setelah itu saya jadi Wadek, poinnya 4. Jadi ada aturannya, ini semua bukan institusi yang mengatur, tetapi langsung dari Dikti. Nah ini ya ngajar di tempat yang lain ya, ini semuanya ada. Pengembangan diri 0,5%. Buku referensi nih Bu, makanya tolong ayo nulis, jangan takut nulis. Ini di sel ini diberikan kebebasan Bapak Ibu untuk menulis book chapter, monograf, referensi, asal ada kemauan. Sebenarnya kemauan. Saya nggak bisa ikut Bu Ella, jangan ikutin saya Bu. Pokoknya acuh diri, saya bisa nulis gitu, insya Allah. Saya buku referensi udah ada, untuk yang tabungan sekarang monograf saya satu lagi saya sedang siapkan monograf juga dari hasil penelitian dengan UGM. Buku referensi sudah saya siapkan juga, mungkin nggak sekarang. Jurnal ini sudah mulai, ini ayo nulis, kolaborasi lah. Tetapi catatan nih Bapak Ibu, kalau menulis di jurnal itu adalah yang akan dinilai tinggi dan harus itu adalah Bapak Ibu nomor 1. Kalau nomor 2, walaupun di jurnalnya banyak, tidak ada nomor 1 untuk jabatan fungsional baik kolektor maupun kolektor kepala, itu nggak akan diakui. Tetap Bapak Ibu harus nulis sebagai nomor 1. Gimana caranya? Usahakan sebagai nomor 1 penulis pertama sebagai autor, dan itu syarat mutlak sebagai autor. Sintas 2, opus maupun apa ini kan ada nih. Ada Copernicus paling murah ya, bisa 750.000 kalau Copernicus. Saya juga baru mau mengajukan ketika saya di yang baru ini, tulisan, ya deh, nanti aku mau nulis nih, aku mau ke Copernicus aja deh, yang kemarin di Jack, cuma bayar 800.000, nggak apa-apa, buat nambah-nambah kum. Ini ya, syaratnya Bapak Ibu harus nomor 1. Nomor 2 harus ada nomor 1. Kalau nggak ada nomor 1, tetap nggak bisa. Yang teman saya bilang, Pak, aku kekurangan artikel 1 untuk internasional. Bukannya kemarin udah cukup, udah, tapi kurang 20 kum, dia bilang, berarti itu kan internasional. Harus nomor 1. Ya udah, saya bilang nanti aja gitu kan. Padahal dia sudah 1.500 kumnya. Tetap nggak bisa. Akhirnya dari Dikti diarahkan, gimana kalau balik kolektor kepala, kumnya jadi 750. Nggak mau dia. Ngapain aku? Pokoknya gitu lah. Itu teman saya ya. Nah ini komponen kegiatan penelitian ya. Nah hibah yang dilakukan di Dikti itu besar nilainya Bu. Nah ini ya, kegiatan penelitian masuk ke dalam jurnal, Bu. Angkanya juga seminar masuk proceeding nih, seminar internasional proceeding. Tapi sih akan lebih bagus sih kalau saya ke jurnal internasional sekalian. Kenapa? Capeknya juga sama. Bikinnya sama capek. Kalau nggak internasional, nasional aja lah, Sinta 2 atau Sinta 3. Pokoknya masuk ke jurnal apapun ya. Kalau Sinta 2 sudah punya, Sinta 3 udah punya, yang tidak terakreditasi gimana Bu? Ikut aja. Di sel itu ada kan kemarin tuh butuh naskah ini, ya udah saya masuk deh, saya bantuin biar dia naik. Kan sesama kita di sel tuh harus saling support untuk nulis buku, support juga ketika misalnya salah satu dari teman kita membuat pengelola jurnal dan dia butuh naskah, walaupun belum tersintas,
Terus dia tanya, sudah ke Sinta berapa? Oh belum, ini baru mengajukan Sinta. Gak apa-apa, nanti justru pada saat mereka sudah tersinta, Sinta 2, 3, 4, berapapun gitu ya, kita akan diingat. Oh, Ella dulu pernah ngajuin. Saya emailnya banyak. Jadi reviewer itu juga ada hukumnya yang Pak Mulono ya. Pokoknya semua ada hukumnya lah, Bu. Seminar nasional ini yang tidak dimuat. Jadi semua ada hukumnya. Jadi ayo jadi dosen jangan cuma ngajar doang. Kalau ngajar doang kayak guru TK juga sekarang banyak banget kan harus syaratnya jadi editor. Sekarang Bapak Ibu ikut pelatihan editor ya, ini ada hukumnya nih 10. Pokoknya di sel ini difasilitasi lah Pak Hari itu dengan tim-tim sel itu sangat murah hati untuk mengembangkan karir dosen. Jadi apa yang harus dilakukan oleh dosen, Bapak Ibu? Ayo nulis bukan buat sel, tapi buat Bapak Ibu untuk naik japung. Saya dulu nyesel kenapa nggak dari dulu ya, tapi ya ini sekarang ke GB. Nanti Pak Mulono, Pak Ari katanya mau bantu saya, Pak Mulono ya. Oh siap. Saling support kita Bu, tenang Bu. Nah, sampai pokoknya selesai gitu ya Pak Mulono. Nah ini ya, kegiatan penelitian nasional ya. Pokoknya semua dihitung Bu, Bapak Ibu ya. Ini semua dihitung. Ya, pengabdian masyarakat ini juga ada. Ini ada hukumnya. Nanti tinggal di-share saja di grup sel Insya Allah sudah ada, tinggal dibaca. Nah kegiatan akademik penunjang dosen ini ya. Aktif sebagai anggota di sini nih di sel ini ada nilainya juga, ada hukumnya juga. Jadi jangan dibilang hanya sekedar duduk manis gitu, enggak. Semua pasti ada manfaatnya, semua ada faedahnya. Kita saling kolaborasi, kita saling support. Tidak ada saya yang lebih baik. Saya katakan saya tidak lebih baik, tapi kebetulan aja saya sudah duluan dan kebetulan juga kenapa diminta Pak Ari untuk sharing karena saya pakai ijazah S2 untuk lektor kepala. Itu saja sih. Dari standarnya 550 ternyata saya melampaui. Waktu itu saya mengajukan bulan November, lalu bulan Februari bagian SDM bilang Bu Ella kurang berapa? Kurang 30 kum. Bingung saya kan, 30 kum jurnal sudah semua masuk. Alhamdulillah Allah ngebuka Sinta 2, 3, lalu yang tidak terakreditasi dengan teman-teman saya juga. Bu Ella saya minta naskah, saya kirim, dapat. Saya kirim semua, ternyata lebih dari 30 dapat 30 kum lebih ya, dan itulah kelebihannya. Jadi 500 bukan kurang, malah lebih 593 kum yang saya terima untuk lektor kepala. Jadi tidak ada yang mubazir, pasti akan dibuka pintunya deh kalau kita mau sharing, kalau kita mau berbaik hati, kalau berburu berbaik sangka, lalu banyak berbagi dengan yang lain, insya Allah dimudahin. Terus kita juga gampang di tangan nulis. Saya nulis karena saya lagi ngedit buku kelas mahasiswa ya, 3 kelas saya edit, baru 1 kelas saya sudah saya edit udah 2 minggu belum selesai. Ini baru saya melapikan edit yang kedua, buku yang kedua. Jadi itu sharing dari saya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Mulono, mungkin kalau ada diskusi silakan. Baik, terima kasih. Kembalikan kepada hostnya Pak Mulono. Terima kasih Bu Ella. Jadi nanti kita akan diskusi. Kita gabung aja lah Bu ya. Kita panel aja. Saya juga presentasikan sharing sedikit dari seperti yang telah sharing. Ada beberapa hal yang sama dan ada beberapa hal nanti mungkin menutupi yang belum ada. Baik, terima kasih. Nanti saya akan coba sharing sampai jam 4. Setelah itu kita diskusi. Baik, Bapak Ibu, saya share dulu materi saya. Jadi ada beberapa hal yang harus saya jelaskan dulu. Yang pertama saya akan disclaimer bahwa ini untuk yang dikti, ya. Jadi untuk yang dikti, karena apa? Karena saya dari dikti. Karena nanti untuk yang diktis beda, saya juga tidak begitu paham. Juga untuk kawan-kawan yang dari kesehatan mungkin ada beberapa juga yang beda. Jadi gitu, saya akan sharing dulu. Yang pertama, seperti yang Bu Ella, kalau boleh saya katakan, Bapak Ibu
semua jangan berkecil hati. Bagi kampus-kampus yang tidak se-settle kampus-kampus yang besar. Seperti kampusnya Bu Ella, kan Bu Ella tinggal menyerahkan berkas ke SDM. Selesai semua. Apa kurangnya dikasih tahu. Nah, itu sekarang Pak Bu. Itu sekarang baru ada SDM-nya. Iya. Artinya, bagi Bapak Ibu yang baru, harus mulai belajar untuk memfailkan dan mendokumentkan secara tertib. Kenapa? Karena ini saya alami sendiri, mungkin juga kawan-kawan yang kami juga alami. Saya pertama kali itu menjadi dosen 2003 dalam jabatan pertama adalah asisten ahli 100 waktu itu, karena masih sebagai 1. Kemudian 2004, 2003, 2005 saya kuliah, 2007 saya naik ke lektor 200. Dari lektor 200 sampai 2021 saya baru ke lektor kepala yang 400. Nah, ada beberapa hal yang saya dapat sharing ilmunya dari kawan-kawan di L2 Dikti untuk wilayah 10. Jadi bagi saya dan kawan-kawan untuk di kampus kami itu ada hal yang menjadi budaya kalau bisa katakan. Kalau untuk urusan asisten ahli sampai lektor itu selesai di L2 Dikti. Jadi bagi Bapak Ibu ya pandai-pandailah mencari rekanan di L2 Dikti untuk yang dari perguruan tinggi swasta yang di Dikti. Karena apa? Karena semua bisnya adalah di L2 Dikti. Kita bisa lebih cepat, bisa lebih tahu kurangnya apa. Karena lebih bagus saat ini, hampir saya lihat semua L2 Dikti menggunakan fasilitas PAK online. Sehingga kita bisa masukkan semua berkas, kemudian yang kurangnya apa nanti akan terlihat di situ. Kemudian, seperti Bu Ella tadi dijelaskan, bahwa landasan hukum daripada regulasi jabatan akademik dosen itu NPAN-NB nomor 17 tahun 2013, kemudian 46 tahun 2013, peraturan bersama BKN, kemudian Permendikbud 92 tahun 2014, kemudian peraturan Dikti tentang PAK. Nah, PAK itu adalah 2014 dan 2019. Kemudian surat elektronik edaran Dikti tentang tendik. Jadi saya ngurus lektor kepala itu 2019. Tadi Bu Ella katakan informasi dari Bu Ella bahwa Bu Ella 2012 sudah mau bukan profesional, nggak bisa karena di PO PAK 2014 yang bisa ngurus rektor kepala itu hanya doktor. Kemudian di PO PAK 2019 itu sudah bisa dengan S2 tapi dengan beberapa catatan. Ini adalah untuk asisten ahlinya memiliki majalah magister, dan ini saat ini siapapun dosen yang baru dia langsung asisten ahli 150 kalau dia memenuhi syarat punya ijazah magister, mengajar sekurangnya 1 tahun, kemudian hanya perlu 1 karya ilmiah sebagai penulis pertama. Kemudian dari asisten ahli ke lektor itu sekurang-kurangnya setelah 2 tahun menjadi asisten ahli baru bisa ngurus ke lektor dengan publikasi dalam jurnal ilmiah sebagai penulis utama. Nah, penulis utama ini adalah dia penulis pertama, dia juga korespondennya. Jadi kalau dia penulis pertama dia bukan koresponden, itu bukan penulis utama, tapi penulis pertama. Ini adalah poin yang saya lihat. Kemudian dari lektor ke lektor kepala itu syaratnya sekurang-kurangnya 2 tahun dalam jabatan lektor. Nah, di tahun sebelum 2019, 2018 tidak ada syarat ini, Bu.
mempunyai sertifikasi pendidik atau Sirdos. Tetapi setelah ada Sirdos ini menjadi syarat utama, harus ada Sirdos dulu baru bisa ngurus lektor kepala. Jadi Bapak Ibu yang sudah lektor, kalau nggak punya Sirdos ya nggak akan bisa ngurus lektor kepala. Kemudian memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan sekurang-kurangnya 3 karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau 2 atau jurnal internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi pendidikan akademik doktor. Nah, ini saya dapat privilege dari sini. Kenapa? Karena saya urus lektor kepala itu pada posisi saya sudah doktor. Kalau Bu Ella mulai nulis itu di 2012 sudah mulai nulis, sudah mulai nulis buku dan segala macam. Saya 2003 jadi dosen. Kenal namanya publikasi itu baru 2016-2017. Kenapa? Itu kenal juga karena saya harus menyelesaikan doktor. Karena salah satu syaratnya kan harus punya publikasi yang terakreditasi dan publikasi internasional. Makanya saya baru kenal publikasi itu 2016. Dan publikasi saya yang saya pakai untuk naik ke lektor kepala semuanya adalah jurnal internasional. Ada satu jurnal terakreditasi tapi oleh LIPI saat itu belum diakui oleh POPA SDM sehingga itu dianggap tidak terakreditasi. Nah, jadi jurnal yang saya pakai adalah 6 jurnal dan semuanya jurnal internasional. Tidak ada satupun jurnal Scopus. Jadi saya kenal Scopus itu saya sudah lektor kepala baru kenal namanya Scopus. Nah, kemudian pada poin D memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan sekurang-kurangnya dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi 2 jurnal sebagai penulis pertama bagi yang mempunyai kualifikasi akademik magister atau master. Nah, jadi ini kalau Bapak Ibu mau ke lektor, dari lektor ke lektor kepala. Kemudian ini adalah jenjang pangkatan fungsional. Dari 200 ke 300 itu naik pangkat biasa. Kemudian dari asisten ahli ke lektor itu naik jabatan. Asisten ahli bisa ke lektor kepala? Bisa. Apakah lektor bisa ke profesor? Bisa, Bu. Bapak Ibu bisa. Tapi semua harus memenuhi persyaratannya. Ini adalah syaratnya. Yang sudah jelaskan tadi. Nah, yang terkadang menjadi dilema bagi kita, seperti Bu Ella cerita tadi adalah, ini mah teman-teman swasta. Ya, pada penelitian. Ya, tadi Bu Ella sudah informasikan bahwa ada rekannya yang sampai 1.500 tapi tak bisa guru besar. Kenapa? Ini kuncinya adalah di sini, di form penelitian, terutama pada publikasi. Jadi saya kasih ilustrasi karena nanti kalau untuk yang syarat-syarat kan bisa kita baca sendiri POPAK. Jadi saya akan lihat dari sini. Ilustrasi. Bentar. Jadi ilustrasinya begini. Bapak Ibu dari lektor, dari asisten ahli 200 ke lektor. Asisten ahli 200, lektornya asisten ahli 200 150 ya, 150 ke lektor 200. Berarti perlukum 200 dikurangi 150, perlukum 50. Oke, setelah perlukum 50, Bapak Ibu masukkan dalam plot ini. 50 dari 35% itu untuk penelitian, tidak boleh kurang. Yang pertama. Yang kedua, 50% dari publikasi Bapak Ibu yang digunakan untuk mengajukan itu harus sebagai penulis utama. Jadi, kalau kurang dari 50, Bapak Ibu pasti akan langsung dicoret, tidak akan masuk ke dalam perhitungan yang dibutuhkan sebagai lektor. Begitu juga kalau ke lektor kepala, ke guru besar. Jadi kalau ke lektor kepala, dari lektor ke lektor kepala, lektor 200 ke lektor kepala seperti saya ke 400, itu berarti kurang 200. 200 kurangi 200. 400 kurangi 200, berarti perlu 200 kum. 40% dari 200 ini
80. Jadi Bapak Ibu naikkan supaya aman. Dan nggak pakai 40, pakai 50. Berarti 100 dibutuhkan untuk kum penelitian. Dari 100 kum penelitian tadi, 50%-nya harus penulis pertama dan penulis utama. Kebetulan saya jurnal yang saya pakai untuk mengajukan lektor kepala ke-6-6-nya saya penulis utama dan saya koresponden. Sehingga langsung bisa lolos. Kalau ini tidak, ini akan menjadi masalah. Meskipun kumnya sudah lebih dari yang dibutuhkan, tetap dianggap tidak memenuhi. Kuncinya adalah di sini. Kemudian ada beberapa perbedaan POPAK dari POPAK 2014 dan 2019 yang menjadi perbedaan utama adalah pada saat kita dosen berpendidikan master akan mengajukan lektor kepala itu harus mempunyai jurnal bereputasi. Itu yang menjadikan masalah bagi kawan-kawan. Karena apa? Karena kita tahu sekarang Scopus juga bukan hal yang susah, tapi juga tidak hal yang gampang. Kenapa? Karena hari ini kita publish di Scopus Q2, masukkan start ke Scopus Q2, pada saat publish bisa jadi itu Q3, bahkan bisa jadi discontinue. Nah, itu yang menjadikan satu dilema sendiri bagi kita. Tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu, saya sangat bersyukur. Kenapa? Setelah tergabung dengan SEL bersama Pak Ari, beberapa karya saya sudah mulai muncul, beberapa buku juga sudah mulai kolaborasi dengan kawan-kawan, dengan monograf dan segala macam. Kemudian hal yang terkadang sering terlupa itu adalah setiap tulisan atau setiap hal yang berhubungan dengan publikasi itu harus dicek similarity-nya. Kalau yang ke lektor kepala, kalau ke yang lektor saya lebih mengatakan tidak, meskipun ada, tapi tidak harus similarity yang detail. Pada saat saya ngajukan lektor kepala, saya diminta untuk turnitin dari semua publikasi yang saya punya. Kemudian pada saat saya ngajukan ke lektor kepala, saya punya satu haki buku. Sayangnya saya juga punya buku. Jadi oleh bidang SDM di L2 Dikti 10, karena tadi L2 10, saya ditanya, Bapak akan masukkan sebagai buku atau Bapak akan masukkan sebagai haki? Itu pertama ditanya pada saat itu. Saya katakan dua-duanya masuk, tidak bisa, harus salah satu. Kemudian saya tanya lagi, kalau saya masukkan sebagai haki, apakah diakui? Tidak. Dia katakan, kenapa? Karena haki buku itu bukan haki paten. Jadi haki buku pada saat informasi terakhir yang saya dapat dari L2 Dikti tidak bisa diajukan sebagai POPAK. Tapi itu akan berkontribusi pada akreditasi program studi Bapak Ibu. Yang masuk dalam PAK hanya haki yang berhubungan dengan paten. Jadi, tapi jangan berkecil hati. Artinya terus nanti setelah kita buat karya, terus kita nggak perhatikan. Enggak harus begitu. Jadi itu. Kemudian, similarity yang diminta, ataupun plagiasi yang diminta, itu tidak boleh lebih dari 24% di setiap publikasi yang kita ajukan sebagai bahan untuk fungsional. Jadi itu. Kemudian teknis yang lain itu adalah pada setiap tulisan publikasi kita harus mintakan review. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke lektor kepala 400, yang mereview juga minimal lektor kepala 400. Kalau mau ke lektor kepala 550,
minimal 550 kolektor kepalanya. Begitu. Jadi itu beberapa teknis. Bagaimana lebih detailnya, Bapak Ibu bisa baca di POPAK yang 2019. Karena ada beberapa hal yang perbedaan antara 2019 dan 2014. Di mana setiap gelar atau setiap hasil pendidikan mempunyai nilai hukum masing-masing. Seperti pada saat S3, hukum saya dinilai 150 ijazah. Ada gue ya? Bapak Ibu ya, storing nih. Oke. Kemudian, nih. Ini yang menjadikan perbedaan atau syarat. Jadi, kenaikan jabatan di sini terlihat publikasi yang diharuskan bahwa untuk asisten ahli itu wajib ada publikasi nasional, ya. Penulis pertama. Kemudian untuk kolektor, Bapak Ibu wajib mempunyai nasional terakreditasi. Untuk saat ini di 2014 itu adalah Bapak Ibu wajib jurnal internasional, jurnal internasional. Yang 2019 cukup dengan, kalau dokter cukup dengan akreditasi SINTA 2, kalau S2 dengan kolektor kepala, kalau ke guru besar ini wajib internasional bereputasi. Jadi dari sini bisa kita lihat, kita harus bermain strategi, kira-kira berapa yang kita butuhkan hukumnya. Sudah jelas 50%-nya harus tulis pertama, jadi berapa tulis pertama yang akan kita, berapa tulisan yang akan kita buat, kemudian kapan kita akan ngajukannya, itu sudah bisa kita rencanakan. Jadi sama dengan Bu Ella, saya lulus 96, kemudian saya di swasta, kalau Bu Ella di LSF saya di swasta, saya masuk menjadi dosen 2003, karena kebetulan saya bisa lolos ke asisten ahli juga kebetulan, bisa ke lektor kepala juga kebetulan. Semua karena strategi dan karena memang kita persiapkan secara tidak sengaja. Ini adalah syarat khusus untuk ke loncat jabatan. Jadi Bapak Ibu kalau dari asisten ahli mau ke lektor kepala boleh, tidak boleh. Boleh. Ini syaratnya. Asisten ahli ke lektor kepala minimal mempunyai 2 jurnal bereputasi, itu wajib. Lektor ke profesor minimal 4 buah. Kita cukup kejar ini aja. Kemudian hal lain yang harus Bapak Ibu tahu, lihat adalah ini. Impact faktornya. Ini adalah persyaratan impact faktor yang harus dilihat. Ini semua ada di POPAK. Nanti silakan dibaca di POPAK. Kemudian permasalahan yang sering muncul itu adalah link URL-nya tidak terbaca atau tidak bisa diakses. Ini juga harus kita perbaiki pada saat kita mengajukan, karena saya ada beberapa case dari punya kawan-kawan yang POPAK dari asisten ahli ke lektor, kemudian dari lektor ke lektor kepala, saya sendiri ada beberapa link yang tidak bisa diakses. Ini adalah hal yang sederhana, kita sudah penuh tapi nggak bisa diakses, ya akhirnya nggak penuh. Kemudian nilai kumulatif dari penelitian setelah dinilai itu nilainya kurang, ya karena apa? Karena itu tadi tidak sebagai penulis pertama. Lihat poin kedua, tidak memenuhi syarat utama untuk pengajuan karya ilmiah, yaitu harus jurnal sebagai penulis pertama. Nah, ini yang kadang kalau ada kawan ngajak ikut publikasi, ikut aja. Banyak publikasinya tapi tidak ada satupun penulis utama, ya nggak akan dapat.
Baik, yang lain adalah hal yang biasa. Kenapa saya katakan biasa? Bukan berarti tidak bisa. Ini kan ada seperti pelaksanaan dan segala macam. Pengabdian itu adalah harus ada SK-nya, harus ada bukti pelaksanaannya. Kalau itu pakai laporan. Tetapi saya sekarang lebih suka pengabdian masyarakat itu juga saya jurnalkan, tidak pakai laporan. Karena nilai hukumnya lebih tinggi dibanding kalau kita dengan dengan laporan. Dan lebih ribet kalau laporan, Bapak Ibu. Kalau jurnal kan tidak. Kalau laporan, Bapak Ibu harus upload laporannya, harus upload bukti absen kehadirannya, harus upload materinya, harus upload surat terima dari tempat kita pengabdian. Tapi kalau jurnal, cukup jurnalnya kita publish, selesai. Dan ini semua untuk yang di POPAK itu semua ada terdata dalam sister. Jadi kalau sistem Bapak Ibu sudah oke, POPAK Bapak Ibu juga pasti oke. Dan itu akan terpenuhi. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ella, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Pak? Silakan Bu, mohon dipandu untuk apa namanya diskusinya. Saya akan ada tamu nih. Mohon maaf. Kenapa? Iya, saya juga udah. Gimana Pak Mulono? Ya silakan Bapak Ibu. Tadi sih udah banyak ya yang dijawab di sini. Apakah bisa kalau ijazah S3 langsung lompat? Kalau saya tidak, kalau saya bilang sih bisa kan teman-teman, ada yang langsung ke lektor ya. Tetapi syaratnya itu juga harus terpenuhi. Yang tadi Bu, jurnal internasionalnya ada, nasionalnya ada, terutama untuk lektor itu kan Sinta 2. Dan yang utama lagi adalah penulis pertama. Ya silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau diskusikan, ini banyak banget ya saya ada. Maka silakan. Izin Bu, boleh bertanya Bu? Silakan Pak. Ibu, mohon izin perkenalkan Bu, nama Nugraha, anggota sel dari Universitas PGRI Palangkaraya Bu. Bu, mohon izin, kalau mendengar cerita Ibu tadi kan di kampus Ibu sudah ada bagian kepegawaian Bu ya, untuk membantu pengelolaan data itu. Nah, misalkan Bu, seperti di kampus kami masih mengisi dan mengajukan masing-masing Bu, terkait dengan pengajuan Jafung. Kebetulan saya sekarang di Lektor 200. Mendengar cerita Ibu ada keinginan untuk coba ke lektor kepala kalau bisa. Pertanyaan saya Bu gini Bu, kalau dari Lektor 200, memang kami kan di L2DT11 ada aplikasi untuk dari AA sampai ke Lektor 200 itu namanya sinkron Bu ya. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan, kalau dari Lektor 200 ke Lektor Kepala 400 itu Bu, itu pengajuannya kita menggunakan aplikasi atau website yang kita ajukan, itu gimana prosesnya Bu? Kalau kemarin sih saya menggunakan Sijali ya Pak. Sijali, dan kalau kita kan LDT, kalau saya itu LDT 3 itu menggunakan Sijali. Jadi data itu dimasukkan ke Sijali karena masih online kan pada saat itu. Nanti mereka ngecek kalau ada kekurangan, mereka akan ngecek, baru berkasnya nanti dikirim ke Kopertis dulu, dari Kopertis ke Dikti itu Pak. Nah, kan kami difasilitasi sekarang ini SDM yang mengelola langsung untuk dosen-dosen yang sudah saatnya naik Jafung. Ya, jadi ini sudah ada data, ini harus ke AA, ini harus disiapkan. Dan kita memang persiapkan, dan sekarang juga sedang mempersiapkan untuk dosen untuk ke GB gitu. Nah, kalau yang kemarin saya menggunakan Sijali, nggak tahu nih Pak Mulono dulu kalau Pak Mulono mungkin masih manual ya Pak ya. Kalau yang sekarang saya menggunakan Sijali kemarin itu. Tim yang menggunakan Sijali, aplikasinya langsung masuk ke Sijali. Jadi gini Bu Ella, mohon maaf. Ya. Jadi untuk saya yang di LDT 10, untuk ke lektor kepala itu masih via L2 Dikti. Jadi kita ngajukan berkas L2 Dikti, kemudian dengan soft file juga dalam bentuk kalau kemarin saya dalam bentuk CD ya, saya kirim, kemudian seluruh filenya, hard filenya, dan soft file itu dalam scan semuanya, ada di persyaratannya. Kemudian
saya rasa kalau untuk yang asisten ahli sampai ke lektor, kalau di 2010 itu pakai PUPAK online. Kalau yang di lain, saya rasa juga PUPAK juga online, hanya namanya berbeda-beda mungkin Bu. Tapi juga sudah online. Bapak Ibu. Sudah. Mohon izin kedua ini mohon izin ke Pak Mono. Mohon izin Pak. Tadi di Bapak sampaikan untuk yang S2 kebetulan sama S2 untuk 2 buah jurnal ilmiah internasional bereputasi itu saya masih kebingungan Pak. Yang dinamakan sorry. Silakan dibuka anunya Pak. Maaf terambil karena story di belakang. Oke, ada Pak. Yang dimaksud dengan jurnal ilmiah internasional bereputasi itu yang bagaimana? Apakah Scopus ataukah yang WOS dan bereputasi sedang atau rendah itu juga bisa menjadi jurnal ilmiah 2 buah untuk pengajuan dari lektor 200 ke lektor kepala 400 Pak? Jadi informasi yang saya dapat dari asesor di UMB Universitas Muhammad Buana, kebetulan juga rekanan, yang dikatakan bereputasi itu bukan berarti dia Scopus Q2 ataupun Scopus Q1, tapi umumnya kalau sudah Q2 dan Q1 itu bereputasi umumnya, tetapi yang dilihat adalah SJR-nya Pak Satria, SJR-nya, kemudian kalau dia WOS yang dilihat adalah impact factor-nya. Baik. Nah, impact factor itu seperti yang saya tadi, bentar saya cek lagi ya. Ini saya share lagi untuk impact factornya. Nah ini. Di sini terlihat bahwa untuk Scopus, untuk yang Art dan Humanities adalah 0,2 SJR-nya. Kemudian untuk WOS, impact factor-nya adalah 0,5. Nah, ini yang dikatakan bereputasi. Jadi kalau kurang dari itu ya, kita cari mendekati itu Pak, atau sama dengan itu. Baik Pak. Terakhir Pak, mohon izin Pak. Baik, mohon izin saja Pak. Jika kita menggunakan jurnal terakreditasi Sinta 1 atau 2, mungkin apakah itu yang bentuknya jurnal internasional dari Indonesia, Sinta 1 dan 2, biasanya kan udah ada yang terindeks Scopus tuh Pak. Apakah itu juga termasuk sebagai jurnal internasional bereputasi Pak? Ataukah kembali melihat SJR dan impact factor-nya dari Sinta 1 2 itu Pak? Kunci bereputasi adalah SJR dan impact factor Pak. Oke Pak. Jadi kalau memang dia internasional yang terakreditasi Sinta 1 ataupun 2 dia sudah SJR-nya sudah masuk, ya saya rasa sudah bereputasi. Kalau belum ya berarti belum. Karena yang dilihat adalah SJR dan impact factor-nya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Pak Morono, Ibu Ella juga terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Satria. Saya Pak. Siap Bu, Ibu. Assalamualaikum dan selamat sore bagi Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya malu ini. Kalau cerita memang udah terlalu telat gitu ya. Cuma memang kita tidak boleh berapologi. Ya memang saya sedang mempersiapkan untuk mengajukan ke lektor kepala. Tinggal menunggu keluar Sinta 2 saya. Yang ingin saya pertanyakan itu masalah ini Pak. Terutama ada Pak Mulyono. Tadi tentang pengabdian itu tadi saya kurang jelas karena putus-putus. Pengabdian yang kita ajukan itu mana yang lebih baik, laporan atau jurnal? Kemudian jurnal itu kan ada yang Sinta 6 sekian sampai Sinta 3. Apakah itu disebut jurnal atau memang pengabdian? Dihitung pengabdian atau dihitung jurnal? Itu yang kedua. Kemudian ini udah itu dulu lah Pak. Lupa saya. Lama kali tadi. Ya. Nanti saya juga lupa Bu. Makasih Bu Nur. Jadi begini.
sampai saat ini itu masih ada dikotomi ataupun masih ada dua pemahaman. Kalau saya pribadi yang harus sama-sama kita pahami, yang namanya pengabdian itu harus terprogram, kan begitu Bu. Kalau terprogram berarti ada laporannya dan ada beberapa data yang dihasilkan, kan begitu. Kalau ada laporan dan ada data yang dihasilkan, kalau dia menggunakan laporan itu hanya dinilai dalam KUM PUPAK itu senilai 1 hukumnya. Ya. Tetapi jika data yang ibu dapat itu ibu publikasikan ke dalam jurnal pengabdian, sekarang kan sudah juga banyak jurnal pengabdian. Saya terakhir jurnal pengabdian saya kirim ke RTB Universitas Mataram. Itu sudah Sinta 3. Saya kirim ke sana, Pak. Ya sudah Sinta 3. Ya, saya ke sana, ya. Nah, sudah Sinta 3 kan? Artinya itu diakui sebagai jurnal pengabdian masyarakat, bukan jurnal penelitian. Iya. Meskipun harus ada beberapa data yang kita hasilkan di situ harus kita jelaskan dan kita laporkan dari mekanisme kegiatan pengabdian masyarakat tersebut, kan begitu. Nah, jadi kalau saya lebih suka saya publikasikan dalam bentuk jurnal. Apa? Karena nilai hukumnya lebih besar dan sama gitu loh. Ibu mau penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga kan nilainya ada sama. Tapi kalau ibu dalam bentuk laporan hanya dinilai 1. Sementara pengabdian masyarakat kan ada dibutuhkan minimal berapa, maksimal berapa, kan? Ya. Ini Pak ingin menguatkan, kan ada 2 versi Pak. Ada jurnal pengabdian karena mengisi acara di suatu tempat, sehingga ada laporan absensi materi dan lain sebagainya. Nah, dengan jurnal yang memang kita terprogram misalnya sekian bulan, nah itu kalau yang terprogram itu kan bisa kita publikasikan. Tapi yang sekali-sekalinya kita mengisi diundang itu kan dia dalam bentuk laporan laporan bahwa kita sudah mengisi acara seperti itu. Jadi apakah dua-duanya bisa dianggap atau bagaimana? Artinya begini Bu, ini ada dua hal yang berbeda persepsinya. Pada saat kita diundang untuk mengisi sebuah acara, itu dalam konteks kita sebagai pemateri. Nah, dalam arti pengabdian masyarakat sebagai pemateri, ya itu dalam bentuk laporan Bu. Tidak bisa dalam bentuk pengabdian dalam bentuk jurnal. Nah, yang saya maksud di jurnal kan tadi adalah di awal sudah saya katakan pengabdian masyarakat itu terprogram sehingga ada beberapa data yang kita dapatkan itu yang bisa kita jurnalkan. Nah kalau kita isi materi kan gimana mau jurnalkan Bu? Iya. Kita bisa bikin laporan gitu loh. Iya. Kira-kira gitu Bu. Oke Pak, terima kasih banyak. Ya Pak. Izin bertanya Pak Mulyono. Izin bertanya Pak. Ya. Pak, izin. Ya. Tadi terkait Pak. Ada Bapak bilang tadi kan ada syarat. Pak Jondar ya, maaf. Ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak Mul. Saya diberi kesempatan, saya anggota sel bekerja di Universitas Teknologi Surabaya, mulai mengajar tahun 97, mulai menulis buku ajar tahun 2003. Tapi sampai sekarang masih asisten ahli. Karena itu mohon petunjuknya Pak. Sekarang sempat nulis di Scopus tapi kolaborasi, belum jurnal-jurnal nasional yang bukan reputasi penulis 1. Ini saya berupaya supaya menjadi penulis pertama di Sinta 1 dan 2 gitu. Nah, saya mau konfirmasi apakah jurnal kalau Sinta 1, 2, 1 gitu sudah cukup bisa masuk ke lektor kepala Pak? Itu Pak, mohon izin. Terima kasih, mohon maaf Pak Jondar. Ya, saya izin panggil Pak Jondar aja Pak ya, karena ya, betul Pak. Susah, mengejanya yang susah. Jadi yang pertama gini Pak, kita mengacu pada PUPAK 2019. Kalau dia S2, ya itu
harus menjadi penulis pertama pada jurnal berreputasi. Siapa? Nah, itu menjadi syarat. Itu S2 ya Pak? Iya. Kalau S3 S3 itu jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 minimal. Penulis pertama Bapak? Penulis pertama, dan sebaiknya penulis utama Pak. Jadi Ya. penulis pertama dan koresponden. Karena ada case dari, saya punya kawan Pak, dia baru lulus kemarin, 2020 ya, 2020 lulus S3, dia mau ngajukan ke lektor kepala, dia punya Ya. jurnal Scopus 3 Pak, Oh. tidak punya Sinta 2. Oh. Diminta Sinta 2-nya Pak. Ya. Bukan berarti dengan Scopus 3 itu bisa langsung ke lektor Pak, enggak, diminta Sinta 2-nya. Meskipun Berarti- hanya sekedar syarat. Nah, Ya, betul. itu. Berarti Itu ya. saya tinggal tambah satu, Sinta 1 dan Sinta 2, karena Scopusnya kan sudah masuk Pak. Ya, salah satu Pak, salah satu saja. Bapak Oh. kalau sudah nilainya sudah